Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih memberikan kita rezeki untuk menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Namun hal yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga hati kita selama menjalani proses ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ada sebagian orang memahami bahwa kesehatan itu hanya dilihat dari fisiknya saja. Namun kalau kita lihat secara mendetail, kesehatan itu enggak hanya dilihat dari fisiknya, tetapi dari kolbunya, dari ruhiyahnya juga. Nah, kesehatan di sini kita bisa menjadi 4 macam. Yang pertama kita lihat dari fisiknya. Orang dikatakan sehat manakala ketika menjalankan aktivitasnya ini dengan kondisi badan yang sehat, tidak ada keluhan, di jasadiahnya nggak ada keluhan. Tetapi ada orang yang sehat secara fisiknya, tapi ketika ia tidak peka terhadap lingkungan, itu juga dikatakan tidak sehat secara psikisnya. Nah, jadi secara psikis pun juga harus diperhatikan. Kita terhadap lingkungan harus peka. Dan ada orang yang menjalankan ibadahnya itu hanya semata-mata kejar kuantitas, tetapi tidak mengejar kualitas. Hal ini terbukti banyak di antara kaum muslimin dan muslimat ini yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini hanya kejar target tetapi tidak memaksimalkan daripada kualitasnya. Seperti halnya misal membaca Al-Quran. Banyak yang berlomba-lomba membaca Al-Quran ini mengejar 1 kali khatam, 2 kali khatam, atau 3 kali khatam dalam selama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tetapi ada mungkin sebagian yang tidak memperhatikan tajwid dan tahsinnya. Boleh kita membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, tetapi harus kita perhatikan bagaimana tajwid yang baik, tahsin yang baik, sehingga tidak merubah makna daripada Al-Quran yang kita baca. Dan terhadap pola makan juga sama. Nah, ada sebagian orang menganggapnya puasa itu hanya menukar waktu makan. Yang biasa makan di siang hari diganti makan di malam hari. Padahal tidak demikian. Jadi ibadah yang dimaksud tadi adalah bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengendalikan baik ruhiyahnya kita dan jasadiahnya kita, sehingga nantinya setelah kita jalani ibadah di bulan suci Ramadan ini akan terbentuk insan yang baik, insan yang sangat mulia. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Sering kita jumpai pada saat buka puasa, ini ada sebagian masyarakat yang belum memahami bahwa dalam seharian perut kita kosong. Nah, pertama kali yang dibutuhkan tubuh itu adalah sesuatu yang hangat. Nah, karena kita melihatnya adalah kondisi kita, tenggorokan kita yang haus, maka ketika kita dihadapkan dengan nafsunya kita, seleranya kita, maka kita menginginkan sesuatu yang diminum itu yang segar, seperti minum es. Nah, artinya apa? Hal ini kalau dilakukan sehari 2 hari tidak ada masalah. Tetapi ketika ini dilakukan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, nanti di bulan Syawalnya akan terasa kesehatan kita sangat turun drastis. Terkadang belum nyampe ke bulan Syawal, baru dapat seminggu ibadah puasa, dapat 2 minggu, kesehatan kita terganggu karena ada pola yang tidak baik yang dimasukkan dalam keseharian kita. Nah, pertama yang baik dilakukan pada saat kita buka puasa adalah minum yang hangat dulu. Minum yang hangat yang sifatnya manis. Boleh air teh hangat atau kurma yang direndam di air yang panas, setelah hangat nanti dikonsumsinya. Nah, jadi ketika lambung kita atau tubuh kita dalam seharian ini kosong, maka tidak diperbolehkan langsung dikasih minuman atau makanan yang sifatnya dingin atau yang urusan dengan
keluar dari kulkas atau freezer tadi. Meskipun rasanya segar, cuman tetap ini jangka panjangnya akan berdampak terhadap kesehatan kita. Maka tidak heran lagi ketika di pertengahan Ramadan banyak yang kita jumpai orang terkena radang tenggorokan. Nah, ini bukan karena membaca Al-Qur'an yang terlalu banyak, bukan. Tetapi karena ada pola ketika pas berbuka puasa tadi, mereka mengkonsumsi yang dingin-dingin yang lebih diutamakan. Ini akan berdampak terhadap tenggorokan. Dan akhirnya nanti ada dampak-dampak ke kesehatan yang lain. Dan yang baik ketika kita berbuka puasa setelah minum yang manis, yang hangat, kita makan beberapa kurma, kalau memang ada kurma ya, kita makan beberapa kurma, sunnahnya memang ganjil. Nah, setelah itu kita lakukan sholat maghrib. Nah, selesai sholat maghrib baru kita konsumsi makanan-makanan yang sifatnya tidak memberatkan. Jangan langsung makan nasi. Kenapa habis maghrib tidak boleh makan nasi? Karena nanti akan berdampak terhadap sholat isya kita dan sholat tarawih kita. Kalau kita langsung makan nasi, otomatis perut kita yang seharian tadi kosong, akhirnya terasa kenyang, dan dengan kenyang kondisi tersebut, ketika kita menjalankan sholat isya, menjalankan sholat tarawih, banyak yang tidak semangat, bahkan tidak fokus. Akhirnya yang terjadi apa? Nilai daripada ibadah sholat isya dan sholat tarawihnya tadi kurang maksimal, karena kebanyakan makan. Dan ini yang membuat kondisi kita cepat capek, kondisinya cepat lelah, kondisinya kita matanya sangat ngantuk. Nah, baiknya makan nasi itu dilakukan selesai sholat tarawih. Nah, itu baiknya seperti itu supaya menjaga kestabilan daripada fisik kita, supaya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tadi tetap terjaga dengan baik. Nah, kebiasaan di jam sahur juga sama. Kebanyakan di antara kita ini, mungkin diri kita sendiri, coba kita evaluasi, apa masih ada kebiasaan habis makan sahur terus kita sambil rebahan, nonton TV, sambil tiduran, atau bahkan ada yang memang benar-benar tidur setelah sahur. Setelah makan sahur dia tidur, dan nanti bangun-bangun pas adzan subuh. Nah, ketika pola ini dijalankan terus-menerus, maka itu pun juga akan melemahkan pankreas kita, akan membuat kesehatan kita tidak baik, akan membuat kadar gula yang dalam tubuh kita pun juga akan tidak baik. Standar kita selesai makan, idealnya kalau kita mau tidur itu nunggu 3 jam minimalnya. Setelah 3 jam baru kita boleh tidur. Tapi kalau kurang dari 3 jam kita tidur, maka kesehatan kita pun akan juga kurang baik. Dan ini selama bulan suci Ramadan sebaiknya dihindari. Setelah makan sahur, jangan langsung tidur sampai masuk waktu subuh. Nah, apakah setelah subuh nanti langsung bisa tidur? Ada larangan kita tidur di waktu subuh tadi. Sangat banyak dampak terhadap kesehatan di jasadiah kita, bahkan di psikis kita ketika kita tidurnya di waktu subuh tadi. Kita diperbolehkan tidur setelah isyraq atau suruk. Setelah waktu suruk selesai, baru kita boleh tidur. Oleh karenanya ketika ini pola-pola ini dijalankan, dari cara berbuka yang baik, dari cara sahur yang baik, nah insya Allah tubuh kita pun akan terjaga kesehatannya. Yang tidak kalah penting adalah kita harus punya target. Targetnya kita dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini tidak hanya khatam Al-Quran, tapi targetnya bagaimana kita bisa menjadikan diri kita berubah lebih baik. Yang tadinya bacaan Al-Quran kita tidak baik menjadi baik, yang tadinya kita membaca Al-Quran tidak semangat akhirnya berubah semangat, yang tadinya kita makan itu secara rakus, ternyata setelah ditempa selama bulan suci Ramadan ini kita makan terkontrol, sehingga perut kita yang isinya ini nantinya akan dibagi menjadi 3. Sepertiga diisi oleh makanan, sepertiga diisi air, dan sepertiganya untuk udara. Nah, kalau kita perhatikan pada saat kita buka puasa, kok kita merasa agak begah perut kita, agak membesar atau mengeras perut kita, itu artinya haknya udara terzolimi oleh makanan yang kita makan. Nah, kita sangat rakus pada saat buka puasa, alasannya adalah karena seharian kita nggak makan, maka ketika mendengar adzan maghrib, semua yang kita makan, semua yang ada di depan kita, kita makan semua. Yang lebih parah lagi, kalau acara diadakan, yaitu buka puasa bersama yang tempatnya jauh dari masjid. Menu yang dihidangkan tadi, kalau tidak dihabiskan, semua pada bayar. Sayang, mubadir dengan bahasa yang macam-macam. Tetapi kalau dihabiskan menu tersebut, maka perut kita sudah melampaui batas daripada standar yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan kita. Nah, maka sebaiknya kalau mengadakan acara buka puasa bersama,
paling baik adalah yang dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan masjid. Sehingga nanti prosesnya bisa bertahap. Makan seperlunya dulu, nanti sholat maghrib, habis sholat maghrib bisa dilanjutkan dengan makan hidangan yang lain. Tetapi ketika porsi besarnya, sebaiknya lakukan itu setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih. Karena jangan sampai kita mengejar daripada berkahnya berbuka puasa, tetapi kita melupakan yang lebih utama yaitu sholat isya berjamaah. Bahkan ada yang rela tidak sholat isya berjamaah karena sudah terlalu kenyang perutnya. Oleh karenanya ini harus diperhatikan supaya ibadah kita tetap baik, supaya kita tetap sehat, maka pola makan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ada sebutir nasi pun yang tersisa di piring kita. Ingat, banyak ini kita temui. Kita temui orang makan itu jangankan satu butir nasi. Kalau kita kumpulkan dalam satu piring tadi, itu bisa lebih dari satu butir nasi yang tersisa. Allah memberikan kita rizki berupa makanan tadi dengan proses yang sangat panjang, yaitu petani menanamnya, memupuknya, memanennya. Bahkan sampai di depan kita sudah berbentuk nasi yang siap kita makan, itu semua Allah yang menggerakkan, Allah yang memperjalankan semuanya tersebut. Ketika makanan sudah di depan kita, terus kita sia-siakan, itu secara tidak langsung kita menolak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan heran nanti ketika tubuh kita pun akan mengalami satu kondisi yang tidak nyaman dalam kesehatan kita. Karena kita ada kebiasaan menyia-nyiakan rezeki. Sementara dalam nasi tersebut kita tidak tahu di mana letak keberkahannya, maka sebaiknya habiskan atau ambil secukupnya. Jangan melampaui batas. Nah, adab ketika makan, jangan terlalu berlebih dalam mengambil makanan, atau jangan memaksakan sesuatu yang memang tidak pada porsinya. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, tetap memperhatikan supaya kita ibadah baik, kesehatan baik, dan insya Allah selesai ibadah di bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik, perubahan yang sangat baik. Tentunya menjadi hamba Allah yang lebih taat lagi, hamba Allah yang lebih dikaruniai oleh Allah ilmu, kesehatan, dan amal soleh yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.